Halo semuanya, semoga sehat selalu ya. Saya Monalisa Kalalembang dari GPS United. Kali ini saya akan share ke teman-teman mengenai hal-hal apa sih yang perlu disiapkan ketika seorang agent melakukan chat ya atau menelpon untuk janji temu sehingga terjadi pertemuan dan akhirnya dilakukan namanya trial closing. Saya mulai ya. Nah, jadi ketika seorang agent akan memulai aktivitasnya, ya apa sih yang harus disiapkan pertama kali? Yang harus disiapkan itu sebenarnya adalah mindsetnya dia. Apa yang dia pikirkan tentang selling itu sendiri. Karena kalau si agent itu masih merasa berat untuk melakukan WhatsApp ya untuk mengatur janji temu dengan calon nasabah. Nah, ini nanti jadi problem gitu ya, mesti takut ya, takut WA, takut telepon. Nah, ini jadi masalah besar. Nah, makanya judulnya untuk topik ini adalah Solving Problem Will Make You Rich. Ya, artinya sebagai seorang agent, sebagai seseorang yang melakukan selling ya, kita perlu untuk mengerti bahwa apa sih sebenarnya arti daripada selling itu sendiri. Jadi selling itu sendiri berarti solving other people problem. Selling artinya menyelesaikan problem, ya, membuat orang lain terbantu, ya, membantu orang lain untuk masalahnya bisa selesai. Itu sebenarnya selling, ya. Nah, jadi bukan artinya selling itu kita maksa-maksa orang, kita minta-minta orang, minta belas kasihan, bukan itu, ya. Makanya kita ketika akan melakukan selling ya, yang perlu kita lakukan pertama kali itu adalah kita benahi dulu mindset kita dengan benar. Bahwa ketika saya akan melakukan yang namanya selling, saya siap untuk membantu orang lain, saya siap untuk menyelesaikan ya masalah orang lain. Nah, ketika saya membantu orang lain, ya sehingga masalahnya bisa diselesaikan, ya saya akan mendapat komisi ya atau uang ya. Makanya dikatakan solving problem will make you rich. Jadi jangan pernah takut dengan adanya problem, jangan pernah takut dengan adanya masalah, dengan adanya penolakan. Itu nggak ada kalau di dalam dunia selling harusnya itu tidak ada lagi ya. Kenapa? Karena kan kita niatnya baik gitu ya. Kita akan menolong orang lain. Nah, kalau kita menolong, kalau orangnya menolak, ya berarti kan dari pihak dianya ya, dari pihak kitanya itu udah feel free gitu. Jadi kita nggak ada lagi baper-baperan ya. Nah, jadi apa yang perlu disiapkan ya sebelum melakukan yang namanya prospecting itu, yang pasti kita punya namanya growing mindset ya, mindset kita yang selalu bertumbuh ya, yang selalu berpikir positif bahwa apa yang saya lakukan ini adalah untuk menolong orang lain loh, bukan untuk mengambil semua harta dia ya, untuk dia mengasihani saya, bukan seperti itu. Saya sebagai seorang konsultan ya yang tahu benar-benar ya mengenai resiko ya, mengenai manajemen resiko, saya mau untuk menolong orang lain ya. Kemudian kita juga perlu perhatikan mengenai penampilan kita ya. Kenapa demikian? Karena orang itu pasti yang dilihat pertama kali itu adalah dari luarnya ya, penampilannya. Kalau dari luarnya aja ya dia merasa ah beneran nih orang bisa membantu saya menyelesaikan masalah saya. Ya dia aja tampangnya kucel begitu, gimana bisa saya yakin? Nah, itu contohnya ya. Jadi appearance ini ya sangat penting ya, enggak harus mahal ya, yang penting rapi dan profesional ya. Kenapa demikian? Karena itu nanti untuk membantu ya image yang ada terhadap si klien itu bahwa dia nanti lebih mudah untuk percaya ke kita bahwa kita adalah orang yang dapat dipercaya ya, trust-nya itu tinggi untuk membantu mereka menyelesaikan masalah. Kemudian attitude-nya ya kita juga perlu siapkan dengan baik ya, kita orang yang rendah hati, tidak emosian gitu ya ketika kita bertemu dengan orang lain karena niat kita membantu ya, kalaupun kita nanti responnya mereka itu bisa marah, bisa hal-hal yang tidak kita pernah duga, tapi kita karena udah set
mindset kita dengan baik, kita atur sehingga kita tidak akan terpengaruh ya. Kita tetap menghargai pendapat mereka ya. Kemudian kita juga energi kita tinggi ya, energi kita tinggi artinya kita nggak lemes-lemes ya, dikit-dikit sakit lah, inilah, itulah, sehingga apa namanya, ketika kita berhadapan dengan si klien itu sendiri, ketika energi kita baik gitu ya, kita apa namanya, aura kita bagus juga gitu ya. Kita punya energi yang baik untuk membantu dia, untuk menyampaikan hal-hal yang penting bagi dia. Dan yang pastinya kita punya waktu ya, karena kan kita mau menolong orang, kalau kita nggak punya waktu gimana tuh. Nah, satu lagi pastinya adalah kita miliki ya daftar nama. Kalau kita nggak miliki list nama, siapa orang-orang yang mau hubungi, ya bagaimana caranya ya. Pasti ada nih di handphone teman-teman, ya itu ditulis dulu semuanya, nggak usah dipilah-pilah yang mana nggak mungkin, yang mana mungkin, ditulis aja dulu semuanya dan dihubungi. Belum tentu juga waktunya mereka cocok ya. Nah, setelah kita membuat daftar nama ya, kita bisa buat dengan pertama misal 100 gitu ya. Nah, 100 orang ini kita hubungi dulu, setelah itu kita nambah lagi 100 dan seterusnya ya. Nah, yang pertama kita lakukan itu adalah kita kan udah bener nih mindsetnya. Jadi ketika saya mau menghubungi seseorang, ya saya ingin membantu dia gitu ya. Jadi ketika dia cuma read doang ya, atau dia nggak jawab dan lain sebagainya, ya saya nggak baper gitu. Ya tujuan saya adalah menebar benih kebaikan sebanyak mungkin ya. Nah ini adalah contohnya ketika kita mau melakukan janji temu ya. Tergantung sih kalau orangnya udah sangat-sangat dekat kita cuma bisa bilang, besok kamu kemana? Ya kalau berkenan besok pulang kantor kita ketemuan yuk gitu ya, kita ngopi bareng ya, atau kamu makan malam di mana sih? Kita barengan yuk, bisa seperti itu. Nah, tapi ada orang-orang tertentu, terutama yang high level ya, misalnya mereka punya posisi yang tinggi di satu company atau pebisnis, atau orang-orang yang waktunya itu sangat sibuk. Sehingga kita harus kasih tahu gitu ke mereka ya, kita mau ketemu mereka itu untuk apa gitu ya. Nah ini contohnya, atau misalnya teman yang sudah lama tidak ketemu, ntar dia bingung, untuk apa lu hubungi-hubungi gue? Gitu. Jangan-jangan mau minjem duit gitu ya. Nah itu contohnya. Nah jadi kita bisa WhatsApp atau kita mau telepon juga boleh gitu ya. Ini contoh WhatsApp ya. Halo Ria, misalnya gitu. Semoga kamu baik-baik aja. Sudah lama ya kita nggak ngobrol. Aku ingin banget nih ketemu kamu dan mendengar cerita terbaru dari kamu, terutama tentang pekerjaan dan bisnis kamu. Nah, kita bisa share nih info terkini. Aku juga mau share nih untuk dengan apa yang aku lakukan sekarang sambil kita connection dan networking. Siapa tahu ada proyek baru yang cuan yang kita kerjain bareng. Kamu bisa nggak ketemu di minggu ini? Ya hari Rabu atau hari Kamis? Jam berapa? Kita bisa nggak ketemunya di tempat ini? Misalnya seperti itu ya teman-teman ya. Jadi don't worry, langsung send aja ya sebanyak-banyaknya ya ke orang-orang yang teman-teman merasa bahwa ada di kontak list ya, dan kira-kira untuk di awal-awal tuh mereka nggak terlalu ada penolakan gitu loh untuk sekedar bertemu gitu ya. Nah, setelah kita bertemu dengan mereka ya, jangan lupa, sekali lagi jangan lupa ya, yang ada di pikiran kita, yang ada di mindset kita adalah kita mau melakukan yang terbaik ya, kita mau menolong dia, kita mau memberi value kepada kita, memberi dia satu keuntungan, atau jangan sampai apa yang dia miliki sekarang itu malah makin berkurang atau dia rugi ya. Itu yang harus ada selalu di mindset kita ya. Nah, jadi ketika kita bertemu dengan calon prospek itu ya, kita biasanya kan apalagi kalau udah lama nggak ketemu ya, kita lakukan yang namanya ice breaking ya. Nah, ice breaking-nya ini pun kita udah rancang gitu loh, kira-kira seperti apa. Jangan lupa sebelum bertemu dengan calon prospek ya, kita udah tahu lah ya, kita melakukan survei dulu lah ya, istilahnya di media sosial, kira-kira seperti apa sih dia sekarang ya, anaknya berapa ya, kira-kira dia kerja di mana, apakah dia ibu rumah tangga, ataukah dia kerja kantoran, kan bisa kebaca semua tuh di media sosialnya ya, apakah dia udah menikah ya. Nah, kalau dia sering posting foto anaknya berarti kan dia udah nikah ya, kita juga bisa kira-kira anaknya umur berapa, seperti itu. Nah, ketika kita bertemu ya, yang pasti kita lakukan namanya ice breaking. Ice breaking itu adalah
kita pasti ngomong-ngomong dulu deh ya, membangun kedekatan gitu. Karena ketika kita sudah membangun kedekatan, dia udah merasa, nyaman dengan kita, jadi ketika kita bertanya, dia nggak ada masalah untuk jawab. Ya, kalau dia belum nyaman itu nanti suasananya awkward gitu loh. Nah, itu tujuannya, nah makanya namanya aja ice breaking ya, karena kan, sesuatu yang tadinya dingin, belum hangat gitu ya, kita perlu gitu. Nah, caranya itu adalah kita ngobrol-ngobrol ya, tentang apa? Ya kita lihat dulu nih, oh ternyata misalnya, dia, bekerja ya di satu company, kita lihat gitu ya, terus kita tanya, "Eh sekarang, kamu kerja di company apa ya? Setahu aku dulu kamu kerjanya di perusahaan ini, masih nggak di situ? Atau udah pindah lagi nih?" Gitu ya. "Oh sejak kapan kamu di situ?" Gitu. Nah banyak pencarian, pertanyaan-pertanyaan yang kita ajukan ya dan, apa tujuannya? Ya tujuannya itu adalah pastinya kita ingin dari jawaban-jawabannya dia itu kita banyak menerima informasi ya, seperti itu ya. Jadi, apa yang kita tanyakan ya pastinya itu tadi ya, pencarian fakta. Pertanyaan ini fokus pada fakta objektif tentang situasi pembeli atau calon prospek kita ya saat ini, di mana kira-kira mereka bekerja, apakah, mereka ke kantor itu, apa namanya, naik apa ya, kita mau tahu nih resikonya dia seperti apa sih ya. Terus kemudian, tidak mengancam, pertanyaan ini harus mudah dijawab oleh pembeli tanpa merasa tertekan. Ya jangan, "Ayo dong kamu jawab dong gini-gini." Ya, kalau misalnya dia nggak mau jawab, ya udah kita alihkan pertanyaan lain gitu. Jadi pertanyaannya itu jangan sampai yang membuat dia kayak, "Apa sih ini orang?" Gitu kan, nanyanya kok sampai kayak gitu banget gitu ya. Nah kemudian pertanyaan-pertanyaan terbuka, seringkali pertanyaan ini bersifat terbuka untuk mendorong pembeli atau calon nasabah berbagi lebih banyak detail ya. Misalnya, anak kamu sekarang yang, apa namanya, yang terkecil, umur berapa?" Terus dia bilang, "Oh ya udah umur 6 tahun." "Oh gitu, berarti udah kelas 2 SD ya?" "Oh enggak, dia masih kelas 1 SD." "Oh gitu. Terus sekolahnya jauh nggak dari rumah? Naik apa ke sekolah?" Gitu kan. "Oh iya, dia diantar papanya." Gitu kan. "Oh oh gitu, sekolahnya ini ya, apa namanya, di salah satu sekolah ini ya," misalnya dia muslim ya, di salah satu sekolah yang kita mesti banyak informasi juga yang kita perlu tahu gitu, oh kira-kira daerah itu. Tapi kalau nggak ini juga kita jangan sotoy ya, kalau kita nggak tahu ya nggak apa-apa, kita boleh tanya ke dia gitu ya. Nah, prospecting dilakukan dengan mengajukan pertanyaan. Nah, jadi kita ingat ya, yang namanya selling itu bukan presentasi produk. Hilangkan ya pemikiran seperti itu ya. Yang namanya selling, prospecting itu adalah bertanya. Ya, bertanya ya, bertanya, bertanya, dan bertanya. Kalau kita bertanya, dia jawab, kita tanyakan lagi dari jawabannya itu ya. Terus dia bilang, "Bisakah, kamu bisa cerita nggak gimana pekerjaan kamu saat ini atau gimana bisnis saat ini?" "Oh iyalah, bisnis saat ini lagi oke sih," gitu. "Aku juga, bisnis garment lagi banyak, ekspor barang misalnya ke Malaysia." "Oh gitu ya? Terus kalau misalnya ekspor barang, seperti itu susah nggak di Malaysianya ya untuk dapetin pembeli?" "Oh nggak susah sih, bla bla bla," gitu kan, misalnya seperti itu ya. Nah terus, "Oh ya kalau misalnya, dengan bisnis kamu sekarang ini ya, apa namanya, karyawannya banyak Kak?" Gitu. Terus, "Ya lumayanlah, kira-kira menurut kamu sendiri, apa sih, yang kepikiran gitu, resiko apa yang kepikiran dengan, yang bisa terjadi gitu loh dengan kondisi saat ini, dengan usaha yang sedang berkembang?" Gitu kan. Ya kita tanya dia ya, "Pernah kepikiran nggak kalau misalnya saat ini ya kamu lagi apalagi namanya, lagi fokus ya untuk membangun bisnis gitu. Berarti kan segala daya, segala upaya, segala energi kan difokuskan ke situ ya. Nah, tapi kalau misalnya nih ketika kita lagi fokus seperti itu ada namanya aja kita, tahu ya setelah Covid ini banyak banget gitu orang yang, tiba-tiba tuh sakitnya aneh-aneh gitu. Nah, kalau kayak gitu apa yang kepikiran sama kamu gitu misalnya. Soalnya nih ada nih, kemarin, teman saya nih baru usia 36 tahun, tiba-tiba, dia lagi kerja gitu, dia terkulai gitu. Pas dilihat, ternyata dia kena stroke, seperti itu. Nah, kamu sendiri gimana nih, caranya untuk jaga kesehatan? Ya kamu olahraga bla bla bla. Oh gitu, pasti kamu juga udah punya dong asuransi kesehatan. Nah, asuransi kesehatan dibayarin kantor kah? Atau dari
pakai BPJS atau kamu punya dari merek apa? Contohnya seperti itu ya. Nah, jadi gunakan pertanyaan yang memancing emosi sedih atau bingung dari calon prospek ya. Nah, kalau misalnya dia bilang, "Iya pakai BPJS sih saat ini," gitu ya. "Oh gitu ya, iya sih, BPJS bagus, tapi kan BPJS itu memang karena namanya aja fasilitas untuk sejuta umat. Nah, untuk penyakit-penyakit tertentu misalnya kayak mau pasang ring ya, bedah, jantung, pernah dengar nggak kalau itu harus antri?" "Oh ya?" Tadi "Iya ada, nanti kamu boleh cek deh di harapan kita," gitu, "itu antriannya nomor berapa," gitu. Nah, kamu sendiri pernah kebayang nggak kalau seandainya kejadiannya kayak gitu, apa sih yang kepikiran gitu? Kalau seandainya, kita lagi butuh nih ya dalam waktu cepat, tapi BPJS-nya nggak bisa, harus berdasarkan antrian. Apa yang terpikir oleh kamu gitu? Nah, itu contoh pertanyaan-pertanyaannya ya. Nah, kemudian setelah menanyakan pertanyaan-pertanyaan penting ke prospek untuk mengetahui apa masalah utama, kekhawatiran, atau risiko. Jadi itu yang kita selalu mikir ya, dengan pekerjaan dia sendiri, apa sih yang dia khawatirkan, apakah risiko terhadap bisnis dia, atau terhadap sekolah anaknya, atau mungkin istrinya sedang sakit ya, atau kira-kira dengan bisnis dia saat ini, apa sih risiko yang bisa dialami, misalnya pembelinya dia, customer-nya dia gagal bayar, terus apalagi misalnya tiba-tiba dia kena, sakit ya yang butuh waktu lama sehingga dia nggak bisa jalankan perusahaannya, dia punya backup plan seperti apa. Nah itu contohnya kita, tanyakan ya, ngobrol lah sama dia ya. Nah, setelah kita ngobrol-ngobrol, kita, bisa kira-kira kita bisa mengambil kesimpulan, kita udah tahu dong, oh berarti, dia, asuransi kesehatan belum ada ya, yang asuransi kesehatan pribadi masih punya BPJS. Tadi kita juga udah tanya, kalau kamu biasanya rata-rata orang ya kalau dia hanya punya BPJS, mereka biasanya miliki tuh asuransi kesehatan sakit kritis, sehingga kalau misalnya penyakitnya yang cukup berat ya, penyakit kronis ya kan cair tuh santunannya, dia bisa berobat pakai BPJS. Nah kamu sendiri udah punya juga nggak asuransi sakit kritis? Nah akhirnya kan tahu ya ternyata dia belum punya, asuransi jiwanya juga masih kecil santunannya, seperti itu ya. Nah, ketika itu kita bisa menyimpulkan ya apa yang kita omongin. Jadi kita bisa bilang, "Ria, terima kasih ya kamu udah sharing nih, apa namanya, update kamu yang terbaru di kantor atau update kamu yang terbaru dari bisnis kamu, ada resiko-resiko yang bisa terjadi. Aku ngerti sih dari apa yang kita omongin, loading kerja kamu cukup tinggi ya dan, saat ini kamu memang fokus ya untuk kembangin bisnis gitu dan sering keluar kota. Nah, kebetulan, eee, di tempat aku, nah saat ini aku juga mau sharing ya, boleh ya aku sharing ya? Aku saat ini sebagai, perencana keuangan di GPS United ya, yang merupakan agensi nomor satu di Prudential. Nah, tugasku ya, tanggung jawabku itu adalah banyak membantu nasabah-nasabah, keluarga-keluarga ya, yang ingin memiliki proteksi ataupun misalnya mereka ada klaim, ya itu aku bantu, itu tugasku, tanggung jawabku. Nah, saat ini banyak nasabah-nasabahku itu ya, mereka itu, tertarik banget dengan satu konsep ya, tabungan hari tua yang terproteksi gitu. Terus dia nanya, "Itu apa?" Oh, iya, jadi, "Ria, ya kamu kan, pengen dong, kamu masih muda, kamu pengen dong misalnya dengan kamu menabung ya, itu juga artinya kamu punya, backup ya, backup dana gitu kan. Nah ini nabungnya nggak usah lama-lama, cukup kamu nabung 5 tahun aja. Nah nanti uangnya ini bisa kamu cairkan ya, cairkan sebagai dana hari tua ya. Daripada kamu, simpan di bawah kasur aja gitu ya, nah taruh aja di, Prudential. Kenapa taruh di Prudential? Karena ya duitnya ini nanti kamu bisa cairkan, tapi ya kamu akan diproteksi selamanya. Jadi kalau terjadi, resiko ya, terdiagnosa sakit kronis misalnya, apa namanya, dokter menyatakan ya bahwa kena, masalah pada jantung gitu ya, atau kena stroke, atau gagal ginjal, atau autoimun, atau, banyak deh, radang paru kronik gitu ya. Nah itu langsung cair tuh, dananya gitu, 4 sampai 10 kali lipat dari jumlah dana yang, ditabung untuk hari tua gitu. Nah
kalau misalnya terjadi resiko. Tapi kan pasti kamu nanya dong, "Kalau sehat-sehat aja gimana?" Nah, don't worry ya, kalau di produk lain mungkin hangus, tapi di sini don't worry ya, apa yang kamu store tadi selama 5 tahun itu nanti kamu bisa, tarik ya 100% full ya tanpa potongan apapun di tahun ke-20. Bahkan di tahun ke-21 itu naiknya cepet gitu, tahun 21, tahun ke-22 itu naiknya cepet ya. Ada hasil investasinya yang pasti ya, ada tabelnya dan bisa kamu cairkan. Nah, jadi kita ngobrol seperti itu ya. Nanti ya, aku akan kasih lihat ke kamu, berapa sih dengan umur kamu sekarang, berapa sih kira-kira preminya. Nah, jadi saat kita ngobrol dengan prospek ini, ya ini kesimpulan yang benar-benar kita harus intinya hafal mati deh gitu ya. Ini harus selalu ada di benak kita ya. Kira-kira kita mesti tahu nih masalah apa sih yang dirasakan oleh dia ya, atau dia, setuju nggak bahwa kalau misalnya dia tidak punya backup plan ya, ada potensi risiko di kemudian hari gitu ya. Terus kemudian, kita juga melihat, oh ternyata dia orangnya cukup terbuka deh ya, dan dia percaya, bahwa agennya itu, apa namanya, waktu bercerita itu atau menjelaskan itu, mau memberikan yang terbaik buat dia. Nah, kita juga dari yang kita korek, oh ternyata, dia, masih adalah budget seperti itu ya, dengan ini, kamu, kalau misalnya saat kondisi ini nggak pengen jalan-jalan ke luar negeri, misalnya kayak gitu ya, kita cara mancingnya ya. Ya pengen sih, tapi nggak sekarang dulu deh, gitu ya. Karena, budget lagi terbatas. Oh, kita tahu berarti budget terbatas. Oh, kalau dia bilang, "Pengen sih, juga lagi mau nyari-nyari nih, mau kemana ya?" Oh, berarti dia budgetnya masih cukup longgar ya. Nah, kemudian juga kita ngelihat ya masalah, nasabah, tidak masalah untuk closing. Bisa aja kita namanya juga lakukan trial closing. Bisa closing saat itu juga atau dia perlu waktu untuk mikir-mikir ya. Kemudian nasabah ada waktu ditemui untuk di-follow up ya. Nah, oh ya Ria, tadi kan aku udah, kasih tahu ke kamu ya, apa namanya, dengan tabungan hari tua ini. Namanya ini produk ini adalah PCB 88 ya. Ini contohnya, ini seorang anak muda nih usia 22 tahun namanya Dinda Kirana ya. Dia cukup, membayar ya per tahunnya itu 10,9 juta aja, berarti hampir 11 juta lah ya, cuma 5 kali aja. Tapi kalau terjadi resiko, berarti kan total yang dia bayar itu adalah 54,5 ya. Tapi kalau terjadi resiko ya itu 4 kali lipat lebih ya eee, yang dia terima itu adalah, nantinya adalah bisa sampai dengan 200-an juta ya. Tapi kalau dia tarik di tahun ke-20 kan 54 juta ya, seperti itu. Nah, kita lihat UP-nya itu yang cair itu 400 juta ya, 8 kali malah ya, 8 kali kalau dia sakit kritis. Dari total premi kan 54 juta ya, yang cair itu 400 juta atau dia meninggal. Tapi kalau dia meninggal ya kecelakaan 3 kali lipat ya, 1,2 miliar. Nah, kalau kamu ya, kalau Ria kan misalnya saat ini Ria umurnya itu adalah misalnya 30 tahun ya, kamu mau bayar itu 5 tahun aja. Nah, yang kamu bayar itu adalah 37 juta dikali 5 tahun. Itu kan cuma 187 juta totalnya Ria. Ya kebayang nggak dibanding dengan 1 miliar ya, itu berapa kali lipat. Nah, seperti itu. Dan don't worry ya ketika, di tahun ke-20 semua yang kamu store balik, bahkan mulai tahun ke-21 sampai usia 88 itu naik terus gitu nilainya, sampai di usia 88 cair semua ya si santunannya yang 1 miliar. Nah, mungkin kamu bertanya, "Bener nggak sih?" Gitu ya. Nah, ini aku mau kasih cerita nih ya ke Ria, ini bukti klaimnya ada seorang, eee, gadis muda ya, cantik namanya Marsha gitu ya. Nah, waktu dia masih kuliah mamanya udah bikinin dia ya, tabungan dana hari tua PCB 88 ya, diharapkan ya udah hadiah mamanya lah buat dia ya, nanti aja deh di tahun ke-20 dia cairkan. Tapi ya kita nggak pernah tahu ya apa, resiko yang terjadi, besok hujan atau panas kita nggak tahu. Ternyata ada benjolan di lehernya dan ternyata itu adalah kanker kelenjar getah bening ya. Nah, yang satu lagi ini adalah seorang wanita ya, masih muda juga, berusia 31 tahun. Nah, dia kok tiba-tiba ngerasa ada di benjolan di payudara ya. Ternyata terdiagnosa kanker payudara stadium 2B. Nah, kebayang tuh ya, yang cairnya itu adalah, 9,8 miliar. Wow, gede banget ya.
seperti itu ya. Ya tidak ada satu orang pun ya pasti istilahnya mau gitu ini cair ya dan mereka mengalami sakit terutama misalnya kalau cewek itu paling banyak itu kanker ya. Ya tapi kan kita nggak pernah tahu ya bagaimana sel-sel dalam tubuh kita. Kalau itu seandainya terjadi ya paling tidak cair tuh dana santunan, berlipat-lipat kali ya dibanding yang disetor. Dan kalau misalnya tidak, terjadi juga resikonya kan duit kita nggak balik daripada duitnya disimpan di bawah bantal ya. Nah, kemudian ini adalah, apa namanya, kita coba ya untuk trial closing ke dia. Nah, tadi dari apa yang aku jelaskan ini ya, aku udah lihat ya kamu ya, apa namanya, itu bisa kita buat langsung di approve force ya. Kalau sudah buat di approve force, kita tunjukin dia, kita langsung bilang nih, dari, Ria dari 5 proposal yang diajukan prudensial, 2 sampai 3 proposal ditolak ya karena kondisi kesehatan. Nah, kita nggak pernah tahu nih besok hujan atau panas ya, bisa saja semua lancar atau terjadi resiko. Kita ajuin aja dulu yuk ya, nanti kita juga nggak tahu nih kamu kena medical atau enggak. Mestinya sih kamu nggak kena medical, tapi kan kita nggak tahu ya, siapa tahu ada data di rumah sakit gitu yang ada gitu ya. Boleh nggak pinjam KTP-nya ya, seperti itu. Nah, kalau misalnya kliennya, "Oh ya, gue pikir-pikir dulu deh ya." Nah, ketika dia ngomong seperti itu ya, kita berarti perlu untuk melakukan namanya follow up. Jadi kita langsung tanyakan, "Oh gitu, boleh deh, tapi aku izin ya, izin nanya lagi ke kamu, ini sekarang kan hari Selasa, hari Kamis aku boleh ya ping kamu ya, untuk tahu kira-kira kamu mau yang mana nih?" Gitu. Nah, misalnya waktu proposal itu kita udah buatin dia 2 atau 3 pilihan ya. Nah, jadi apa kesimpulannya ya yang membuat kita terus bersemangat gitu ya untuk prospek? Yang pertama, more money, more problem to be solved. Jadi kalau mau uang yang lebih banyak lagi, ya kita lebih banyak lagi menyelesaikan masalah. Bagaimana kita bisa lebih banyak menyelesaikan masalah? Ya berarti kita bertemu sebanyak mungkin orang untuk menyelesaikan masalah mereka. Karena hanya orang yang punya masalah kan. Kalau barang kan gak ada masalah ya. Semakin banyak masalah diselesaikan, uangnya mengalir deras. Ya, kesimpulan berikutnya, selling itu banyak bertanya dan menggali masalah. Jadi selling itu bukan sekedar presentasi. Kita cuma tahu aja fitur-fitur produknya singkat gitu ya. Tapi yang paling penting itu adalah kita mesti tahu nih ya, dari pertanyaan-pertanyaan ke nasabah itu info apa yang perlu digali ya kira-kira, resiko-resiko apa yang bisa muncul ya, apakah dari tempat kerjanya, apakah dari orang tuanya, dan lain sebagainya ya. Kemudian kita konfirmasi kembali ya, "Oh ya dari cerita kamu tadi, ya aku ngerti sih ya nggak mudah ya dengan pekerjaan kamu sekarang, kamu bolak-balik gitu keluar kota ya dengan pesawat, dengan mobil, itu risiko cukup tinggi juga ya." Nah itu contoh konfirmasi ya. Kemudian apa yang diambil dari percakapan tersebut, kesimpulannya apa. Jadi kita mesti tahu nih, oh ketika saya udah ngobrol, sama ini apapun hasilnya ya, misalnya dia mau apa namanya, pelajari dulu dan sebagainya, itu kita punya kesimpulan. Kira-kira ya dari gesture tubuhnya ini dia masih bisa nggak untuk kita follow up lagi. Nah kalau kita mau follow up lagi dia tiba-tiba dia ngilang lah, ya susah dihubungi, read doang, berapa kali kita coba sampai 5 kali masih seperti itu, ya berarti mungkin saatnya belum tepat ya, kita pindah ke prospek yang lain. Closing itu permainan angka aja, jika rasio closingmu 1:10, maka temui lebih banyak orang dan tingkatkan lagi skillmu. Jadi kalau masih baru, ya wajar ya, kalau, rasionya masih misalnya 1:10. Kenapa? Karena kan, apa namanya, tingkat orang nih, kepercayaan orang, bener nggak dia sungguh-sungguh nih di insurance gitu ya. Nah, atau cara kita, ngomong itu masih agak terbata-bata. Nah, nggak apa-apa, kita perlu namanya melatih, skill kita yang menambah jam terbang kita. Semakin kita banyak ketemu orang, semakin kita lancar untuk menjalankan proposal. Nah, kira-kira seperti itu ya. Salam.